Oh, dari dulu yang saya anggap berat itu apa ya, netizen bilang kapan Mbah Revan sama Brondong, kapan main sama ini. Kalau saya sendiri nggak gampang terpengaruh seperti itu. Kalau untuk sekarang sih saya sebagai warga Indonesia yang baik menghormati betul negara ini lagi ada wabah, lagi ada musibah. Insya Allah belumlah untuk dekat-dekat ini. Beda lagi ntar kalau wabah ini udah selesai. Iya, memang kemarin-kemarin itu ada postingan tuh, fotonya Abadidin main sama Brondong, terus Abadidin main sama Brondong itu setiap hampir seminggu sekali itu ada postingan seperti itu. Ya namanya netizen, Mas. Kalau saya sih woles, santuy katanya si Galang itu. Ngomong-ngomong, Abadidin ini tamatan sekolah apa sih? Saya sendiri itu SD itu bukan di SD negeri, saya itu di Madrasah Ibtidaiyah MI. Madrasah. Ya, terus lulus dari MI, SMP-nya di MTS, mondok juga, mondok di pesantren, sampai SMU di pesantren. Dari 6 tahun di pesantren, setelah tamat dari pesantren 6 tahun, saya nerusin di, kalau dulu itu namanya Institut Agama Islam Negeri, namanya IAIN Sunan Ampel Surabaya. Dan saya kebetulan mengambil jurusan Fakultas Dakwah, fakultasnya dakwah, jurusannya Komunikasi Penyiaran Islam. Saya sendiri sarjana Komunikasi Penyiaran Islam, SOSI. Iya. Tapi kenapa kok bisa lari? Banyak pertanyaan seperti itu. Mas Didin kuliahnya di agama kok bergerak di bidang mesin? Jawaban saya simpel, Mas. Saya sekolah itu nggak cari pekerjaan, saya cari ilmu. Gitu aja. Jadi bagi saya sendiri, saya kuliah di agama nggak harus kerja di bidang agama, enggak. Bagi saya kita cari ilmu dulu tuh. Oh, jadi Mas Didin ini kalau sekolah tuh cari ilmu? Iya, bukan cari pekerjaan. Tapi sekarang kan rata-rata kebalik. Orang-orang sekolah malah nyari pekerjaan kan? Sekolah malah cari kerjaan. Iya. Juga ya. Dan belum tentu orang yang berilmu itu punya pengalaman, dan Iya. orang yang pengalaman itu bisa punya ilmu. Ya seperti itu. Jadi dari tahun ke tahun ini menurut Mas Didin ini tim yang paling sulit dikalahkan itu siapa? Oh, dari dulu yang saya anggap berat itu teman saya sendiri, Mas Heru HSP. Iya, bagi saya karakter mesin kita sama. Soalnya dulu satu komunitas. Berarti satu komunitas. Iya. Sama-sama manual tech juga sama saya. Manual tech. Iya. Mas Heru HSP. Dulu satu komunitas sama saya. Itu bagi saya kalau kita sparring itu sulit. Buat ngalahin Mas Heru itu sulit. Jadi motornya sama-sama di depan. Iya seperti itu. Terus kalau Mas Didin ini spesialnya emang di Honda atau ada yang lain? Mungkin dibilang seperti itu. Orang-orang bilang saya ini spesialis Honda, Sport, Erek. Tapi saya sendiri enggak lah, Mas. Saya kan sekarang ini lagi penasaran sama DOHC kayak FU, lebih mendalami itu. Bisa dikatakan lumayan bosen main Erek gitu.
main SOHC. Iya, SOHC. Ya, kan? Iya, tapi dengan perkembangan teknologi SOHC nggak bisa diremehin loh, kan? Semisal remaking kan sekarang lagi booming-boomingnya kan. MX. Itu kan SO juga. Apa ada niatan mau buat MX atau Anda, tapi kalau niat buatan making enggak, tapi apa ya, pengen motor Herek Honda ini bisa apa ya, karakternya bisa nyamain seperti making. Semisal bikin klep pad itu ada seperti itu. emang bisa dibuat seperti itu? Kalau bagi saya nggak ada yang nggak bisa, Mas. Semua kita bisa kok. Hanya faktor waktu, lama apa enggak kita bisa. Dan itu kembali ke diri kita masing-masing. Ada sapu angin itu maknanya dari yang di depan itu apa tuh, Mas? Kalau tiap motor yang saya kasih nama itu pasti ada filosofi dan maknanya, Mas. Dulu itu sapu angin itu namanya bukan sapu angin. Namanya itu anak soleh dulu. Apa ya? Anak soleh. Saya punya teman satu kuliah. Dia anak Madura. Dia bilang, motormu kasih nama sapu angin aja, kayak sapi karapan kakek saya, nggak ada lawannya di sana. Dari situ saya berpikir, sapu angin, angin aja bisa disapu, apalagi lawan, seperti itu. Terus yang motor kedua itu, ini yang saya kasih nama Ki Ageng itu, saya sendiri nggak sebetulnya suka semua aliran musik suka. Tapi pada waktu saya bikin motor yang saya kasih nama Ki Ageng itu lagi di Jawa Timur ini lagi booming-boomingnya apa ya? Dangdut koplo pada waktu itu. Namanya yang lebih keren itu namanya New Palapa, dan motor dari New Palapa itu namanya Ki Ageng. Dan sampai saya namakan Ki Ageng ini, saya kepingin motor ini dicintai banyak orang. Seperti itu, banyak yang suka. Seperti itu. Kalau bicara soal spek, Mas. Ya. Soal speknya tuh, Mas masih ingat di yang di depan itu? Kan? Ingat betul. Kalau dari luar rata-rata sama. Kalau dari luar kita tetap pakai karbu Tiger dengan skep standar pabrik diameter 28. Cuman kami modif Venturi depan belakang, dan CDI kami tetap pakai standar Tiger. Yang membedakan cuman spek-spek dalam kayak piston, kayak langka, terus kayak rasio, perbandingan rasio seperti itu. Bedanya cuma di situ. Lah ya itu, perbedaannya cuma di dalam antara diameter piston sama ringkasnya cc-nya beda. Iya. Cc-nya beda. Kalau klep kita rata-rata lihat diameter pistonnya lah, Mas. Kalau si sapu angin itu kami pakai klep diameter 37,5 lawan 33. Kalau yang cc lumayan rada kecil rata-rata kami pakai 3429 rata-rata segitu. Kalau rasionya? Perbandingan rasio ya balik lagi ke cc. Kalau cc-nya jumbo kayak sapu angin biasanya kami pakai 11 lawan 24. Kalau cc-nya rada kecil ya biasanya satunya pakai 11 lawan 26 gitu. Dan kalau di tem itu biasa 402 meter, 500 atau 1200? 1200 dulu, kalau sekarang 500. Berapa tem? 1200. Kalau kita bicara tem, tiap arena beda, Mas, karakter. Semisal di Suramadu sama di arteri atau di bypass Krian itu pasti beda. Tapi kalau tem terbaik kami 1200 meter dulu. Kalau di Suramadu kisaran 23. 23, kalau di arteri 26. Jarak 1200 meter. Beda. Kenapa bisa banyak perbedaan tempat setting sama timernya itu kenapa? Kalau masalah perbedaan mungkin dari segi aspal juga beda, terus angin kan juga beda antara Suramadu sama arteri Porong. Jadi semua motor yang Mas Didin sudah buat itu motor yang terkencang itu motor apa? Kalau terkencang sekarang Kacamata. Ya. Dengar-dengar dulu itu si Pati Gajah Mada itu mau dilepas atau dijual ke luar pulau.
Kalau nggak salah dulu. Ya dulu sempat ada yang nawar anak Bogor sama anak Padang. Tapi sebelum kami lepas di luar pulau ada salah satu anak Surabaya, tetangga mertua saya sendiri, namanya ya panggilannya Gendut, dibeli anak itu. Dan akhirnya sampai sekarang ditaruh sini. Oh, jadi nggak dibawa pulang, tetap taruh Iya. sini. Dulu yang punya Ati Gajah Mada itu ownernya siapa, Mas? Kalau pertama kali yang punya saya sendiri. Saya itu apa ya, orangnya simpel Mas. Kalau pengen apa ya, pada dasarnya seperti yang saya bilang dari awal, saya punya apa ya, saya ini karakter orang yang punya rasa penasaran yang tinggi. Semisal saya punya angan-angan bikin motor dengan kapasitas cc sekian, terus apa rasionya sekian, saya ini nggak nunggu orang bikin dulu. Jadi dulu itu Mas Didin spare part itu knalpot masih dari buatan apa, tempat knalpot lain. Itu kenapa kok punya pikiran ataukah ada kekurangan di knalpot terus akhirnya buat sendiri? Enggak Mas, saya sendiri tipikal mekanik yang nggak pernah apa ya, kalau dibilang, kalau orang Jawa jaga no produk orang lain.